warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar ada ni'amillah wa ifdalih. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan di kantor ini. Yang mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa menjadikan kantor tambah berkah. Karena memang sebuah sebuah kegiatan, sebuah apapun itu bentuknya harus dibangun oleh fondasi spiritualitas yang kuat. Makanya kalau di sebuah kantor dibangun pola spiritualitasnya dengan ada pengajian, dengan adanya tausiah, yang minimal misalkan ada baca Quran, kumpul-kumpul bareng dan lain sebagainya, mudah-mudahan pegawai juga makin semangat gitu. Kalau makin semangat makin berkah, berarti kantornya juga kena ikut berkah. Salawat salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, saya diamanahkan pada siang hari ini untuk bisa berbicara tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kita biasa kenalnya sebuah malam keberkahan, malam kemuliaan, berdasarkan apa yang disampaikan atau yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. Itu sudah biasa, sudah kita ketahui biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr." Itu surat Al-Qadar gitu. Nuzulul Quran atau nuzulul Quran sendiri itu banyak para ulama yang mengatakan memang turunnya pada malam Lailatul Qadar. Karena melihat ayat yang tadi ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kita turunkan, apa yang kita turunkan? Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya sebenarnya Lailatul Qadar dan Al-Quran itu sebuah hal yang tidak bisa terpisahkan. Dan Al-Quran sendiri itu kalau boleh saya katakan merupakan manifestasi terbesar Tuhan yang ada di dunia. Ini poinnya. Al-Quran merupakan manifestasi terbesar Tuhan yang ada di dunia, manifestasi terbesar Allah yang ada di dunia. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kan mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Jadi ada perbedaan nanti. Dalam firqah-firqah Islam ada yang membedakan itu. Al-Quran ada yang kalamullah, ada yang makhluk. Nah, Ahlussunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah bagian dari sifat Allah. Dalam artian berarti perkataan Allah itu termanifestasi di Al-Quran. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang ada di dunia. Kita mungkin pernah mendengar bahwa ketika ingin tahu tentang Tuhan, dalil argumentasi adanya Tuhan, biasanya disebutkan kita lihat saja alam semesta ini, keteraturannya, keindahannya, dan segala macamnya lah begitu. Itu membuktikan adanya sang pengatur dan sang pencipta. Tapi itu masih ciptaan Tuhan. Manifestasi Tuhan yang ada di dunia salah satunya ciptaannya. Tapi Al-Quran adalah manifestasi terbesarnya karena dia bagian dari sifat Tuhan. Makanya luar biasa sekali keutamaan yang namanya Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi loh ya. Dalam tradisi Ahlussunnah, bermimpi bertemu dengan Allah itu jaiz, boleh. Tapi di dalam mimpi. Kalau yaqidatan secara sadar itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Rasulullah SAW. Pernah ingin dilakukan oleh Nabi Musa, nggak kuat Nabi Musa. Pernah dilakukan oleh para nabi yang lain, nggak kuat nabi yang lain. Yang kuat cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi, itu para ulama banyak kisahnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu kisah 99 kali. Banyak banget itu.
Setelah mimpi yang ke-99, Imam Ahmad kemudian berazam pada dirinya, kalau seandainya aku bertemu lagi dengan Allah yang selanjutnya, aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengabulkan, dan pada saat mimpi yang ke-100 bertemu dengan Allah, Imam Ahmad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa sebuah amalan yang mana amalan itu amalan terbaik untuk mendekatkan diriku kepadamu?" Kata Imam Ahmad begitu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qira'atu kalami," membaca kalam-kalamku. Kalam-kalam itu adalah Al-Qur'an itu sendiri sebagai manifestasi sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Lalu Imam Ahmad bertanya, jadi kan tadi yang paling baik adalah membaca firman Allah. Imam Ahmad kembali bertanya, "Ya Allah, bifahmin aw ghairu fahmi," dengan sebuah pemahaman, atau dalam bahasa kitanya dengan mentadaburi lah gitu. Atau bi ghairi fahmin. Bifahmin aw ghairu fahmin, dengan mentadaburi dan memahami, atau dengan tanpa memahami pun boleh. Allah Subhanahu wa taala menjawab, bifahmin aw ghairu fahmin. Tanpa memahami substansi, tanpa mentadaburi, tanpa mengetahui artinya, atau dengan memahami mentadaburi, itu mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan berarti loh ya, orang yang mentadaburi lalu akhirnya mendapatkan keutamaan yang setingkat dengan yang tidak mentadaburi, tidak. Tapi dalam artian keistimewaan membaca Al-Qur'an itu sama kedudukannya di sisi Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang lain, barang siapa yang berusaha keras dalam membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, itu juga memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Makanya kawan-kawan sekalian, kalau mungkin ada yang belum bisa baca Al-Qur'an misalkan, dibaca saja, walaupun terbata-bata, walaupun sulit sekali, walaupun terasa sulit, itu dibaca saja. Karena terbata-batanya kita membaca itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma terbata-bata. Imam Nawawi bilang melihatnya saja mendapatkan pahala. Makanya kalau misalnya kita baca surat Yasin, biasanya kalau misalnya malam Jumat atau pada momen-momen tertentu begitu, sebenarnya walaupun hafal, lebih baiknya dibaca, karena dari membaca, melihat kalamullah itu mendapatkan keutamaan, kata Imam Nawawi seperti itu. Oke. Jadi poin yang kedua, yang pertama adalah bahwa Al-Qur'an merupakan manifestasi terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana memiliki keutamaan yang luar biasa, khususnya apalagi ketika dibacanya di bulan Ramadan. Selanjutnya, karena Lailatul Qadar ini tidak terpisahkan dari malam nuzul Quran. Dalam ayat pertama surat Al-Qadar kita ketahui, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kita turunkan hu-nya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Apa anzalna itu? Para ulama itu menafsirkan anzalna itu adalah sesuatu yang beda dengan kata-kata yang lain. Nazzalna sama anzalna pasti ada begitu. Ada anzalna dan nazzalna. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafiz. Ini anzalna. Anzalna diartikan sama ulama itu turunnya satu kali gitu. Turun manifestasi utuh dari satu hal, turun sekaligus. Itu anzalna. Kalau nazzalna itu bisa berturut-turut. Satu tadarujan, apa tuh namanya. Jadi turun lagi, itu tuh nazzalna namanya. Tapi kalau anzalna biasanya manifestasi utuh. Makanya kenapa para ulama akhirnya mengatakan bahwa inna anzalnahu, menurunkan Al-Qur'an, itu artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz, manifestasinya turun satu kali ke langit pertama. Selanjutnya nanti 22 tahun sekian itu diturunkan secara perlahan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, anzalna itu adalah diturunkan pada pertama kalinya. Ini ulama gitu. Karena para ulama jangankan hanya soal ini, nanti ketika soal Lailatul Qadar, penentuan kapan turunnya itu berbeda semua pendapatnya. Karena memang tidak ada syahidnya, tidak ada saksinya gitu. Karena tidak ada saksinya, akhirnya semuanya hanya sebuah penafsiran saja akan apa yang terjadi dalam sejarah keislaman. Oke. Anzalna itu ada yang pertama, ada yang bilang tadi seperti itu, ada yang kedua bilang bahwa itu turunnya pertama kali.
Tapi menurut beberapa referensi yang saya ketahui dan saya juga tanya sama beberapa guru-guru saya bahwa anzalna di sini artinya adalah sesuatu yang diturunkan pertama kali. Jadi bukan hanya manifestasi utuh itu, tidak, tapi memang ada yang seperti itu. Jadi Al-Qur'an diturunkan pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar. Ulama berbeda pendapat akhirnya. Ada yang mengatakan ya benar, Al-Qur'an itu diturunkan pada pada malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Pada bulan Ramadan. Gitu. Karena yang tadi itu perbedaan dari sisi mengartikan anzalna-nya. Ada yang bilang bulan Ramadan, ada yang bilang enggak, wahyu pertama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Rajab. Ada yang bilang pada bulan Rabiul Awal gitu. Tapi yang paling masyhur Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, sebenarnya begitu. Tapi ada lagi, kalau 17 Ramadan berarti belum malam Lailatul Qadar dong. Karena kenapa? Karena Lailatul Qadar itu hadis sahih yang meriwayatkan dia lebih kepada Asyul Awakhir. 17 Ramadan berarti kan bukan malam Lailatul Qadar. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Makanya para ulama beda pendapat semuanya. Ada yang mengatakan oh enggak, ada yang bilang tanggal 24 gitu. Ada yang bilang tanggal 23, ada yang bilang tanggal 21 gitu. Itu berbeda pendapat. Gitu. Tapi dalam artian bahwa yang paling banyak mayoritas mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW harus diwahyi. Ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kita mencari pendapat yang pertama bahwa anzalna adalah manifestasi utuh Tuhan ke langit pertama, berarti pada tanggal Lailatul Qadar itu Allah turunkan manifestasi utuh Al-Qur'an ke langit pertama itu sendiri. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Nah, wa ma adraka ini sebenarnya kalau misalnya kita rujuk ke para ulama, kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pertanyaan seperti itu menunjukkan yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh akal, tidak pernah terbersit oleh nurani gitu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar gitu. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an ketika menanyakan sesuatu hal yang luar biasa itu memakai kata-kata wa ma adraka. Contoh misalkan al-humazah, misalkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'adada yahsabu anna malahu akhladah kala la yumbadana fil hutamah wa ma adraka mal hutamah gitu kan. Jadi bagaimana sih gambaran neraka hutamah itu gimana begitu kan. Nah ini juga ditanyakan wa ma adraka mal Lailatul Qadar. Apa sesungguhnya Lailatul Qadar? Karena tidak pernah terbesitkan sama sekali mungkin di pikiran manusia bagaimana Lailatul Qadar. Lalu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar sendiri kan ada dua kata ya, Lailah dan Al-Qadar. Lailah sendiri adalah malam lah, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun nanti rujukan makna Lailah banyak, ada gelap, ada apa gitu. Tapi kita pahami bahwa Lailah itu malam. Al-Qadar sendiri itu diartikan ada beberapa arti. Al-Qadar yang pertama adalah kemuliaan, keberkahan. Al-Qadar itu satu maknanya. Al-Qadar yang kedua adalah sempit, kesempitan. Kenapa sempit? Karena pada malam hari itu malaikat benar-benar turun gerombolan sampai akhirnya memenuhi langit. Sampai akhirnya langit itu menjadi sempit gitu. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, Al-Qadar itu ya takdir. Al-Qadar kan dari takdir ya. Dalam artian pada malam hari itu Allah menetapkan takdir-takdir seorang hamba, memperbaiki takdirnya, memperbaiki hidupnya pada malam itu. Kok bisa begitu? Padahal kan sudah ditulis takdir manusia. Ya karena pada malam hari itu orang-orang yang bersusah payah dalam menjemput keutamaan pada malam hari itu memang Allah perbaiki hidupnya. Allah perbaiki hidupnya. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan, malam yang begitu sempit hari itu, malam yang memang Allah menakdirkan penakdiran seorang hamba itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita boleh jujur, kita ini sebenarnya lagi bertabarruk dengan
Lailatul Qadar. Karena namanya barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Itu barokah. Kalau tabaruk berarti kita mencari tambahan kebaikan. Kan gitu ya. Mencari tambahan kebaikan di mana aja. Kita bisa mencari tambahan kebaikan di tempat-tempat tertentu. Misalkan kita mencari tambahan kebaikan dapat pahala sholat lah. Ganjarannya jamaah di masjid itu lebih banyak ketimbang sholat di rumah. Karena ketika kita masuk ke masjid, jalannya dapat pahala. Wudunya ketika baik dapat pahala. Nunggu qomat dapat pahala. Gitu kan ya, jamaahnya dapat pahala. Jadi meminta tambahan kebaikan. Kalau di rumah dapatnya dikit gitu. Pun kita meminta tambahan kebaikan ketika kita bangun di sepertiga malam contohnya. Itu kan berarti kita meminta tambahan kebaikan dari Allah. Dalam artian kita bertabaruk kepada sesuatu hal, kepada makhluk-makhluk Allah. Bertabaruk kepada tempat yang Allah ciptakan. Bertabaruk kepada waktu yang Allah ciptakan. Gitu kan? Bertabaruk kepada yang lainnya. Apalagi bertabaruk kepada ulama. Itu juga sebuah hal yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini berbeda pembahasan tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan. Karena memang para ulama itu memiliki keutamaan, ada pancaran. Ini ulama yang memang benar-benar memiliki kapasitas keilmuan dan belajar yang di tempat yang luar biasa gitu. Ulama yang benar-benar lah gitu maksudnya. Karena dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Lalu misalkan kita itu sering mencium tangan para ulama, para habaib, para kiai kita. Karena kita berharap ada cahaya kenabian sebenarnya yang terpancar dari tangan tersebut ke kita. Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini hadis musalsal sahih hadisnya. Ini bukan hadis dhaif. Rasulullah bersabda, "Man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah." Barang siapa yang bersalaman denganku dan bersalaman orang yang bersalaman denganku sampai hari kiamat, maka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak diriwayatkan secara musalsal oleh salah satu ulama besar kita, Syekh Yasin Al-Fadani. Dan orang-orang yang pernah belajar di Mekah atau mungkin di Mesir itu pasti tahu hadis ini. Kecuali orang-orang yang enggak memahami tabarruk. Jadi para ulama-ulama kita itu pasti punya guru. Dia pasti pernah bersalaman sama gurunya. Gurunya itu pernah bersalaman dengan gurunya. Gurunya itu pernah bersalaman dengan gurunya, terus sampai ke gurunya, sampai generasi tabi'in. Generasi tabi'in pernah bertemu dengan tabi'in, pernah bersalaman dengan tabi'in. Tabi'in pernah bersalaman dengan sahabat. Sahabat pernah bersalaman kepada manusia terbaik Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan cahaya kenabian itu bisa sampai ke kita, dan dengan itu akhirnya kita mendapatkan kebaikan. Kan begitu logikanya gitu. Karena memang banyak ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ada cahaya. Maka cahaya terpancar dari jiwa beliau melihat para sahabat lalu terpancar lagi ke lingkungan, ke masyarakat, ke orang-orang yang melihat dan lain sebagainya sampai akhirnya mendapatkan kebaikan. Itu kenapa ada yang pernah mengatakan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah mungkin menjadi sebuah negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia kalau tidak ada cahaya kenabian yang langsung datang ke Indonesia. Dalam artian apa? Pada saat Haji Wada itu pasti ada pedagang dari Asia Tenggara. Pada Haji Wada. Dan pedagang itu kan dia pernah bertemu Rasulullah SAW, otomatis dia menjadi sahabat. Karena sahabat itu kan man laqiyan Nabi SAW. Lalu bertemu dengan Nabi, beriman dengannya gitu kan, mulazamah gitu, pasti ada yang bertemu dengan Nabi. Ada cahaya kenabian yang terpancar dari Nabi ke orang tersebut, lalu datang ke Indonesia, cahaya itu lalu terpancar lagi ke bumi Nusantara. Itu luar biasa lah. Oke, makanya malam Lailatul Qadar itu sebenarnya kita mencari keberkahan. Bagaimana mengartikan khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Pengertian yang paling umum dari para ulama bahwa
kebaikannya itu memang mendapatkan sebuah ganjaran yang kelipatannya itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 83 tahun lah kira-kira gitu. Berarti pada malam hari itu ketika kita beribadah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan apapun hal-hal yang sifatnya ibadah, bahkan ketika kita melakukan pekerjaan sebenarnya, karena itu bentuk ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan ganjaran 83 tahun itu kebaikannya. Kok bisa? Ya bisa seperti yang saya contohkan, bahwa ada sebuah tambahan-tambahan kebaikan pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, pada zat-zat tertentu yang memang bisa kita dapatkan. Nah, akhirnya bahwa ketika pada malam hari itu lebih baik dari 1000 bulan, ya betul, memang bisa gitu. Memang bisa lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan seperti hadis Rasulullah, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali ganjarannya. Masjid di Nabawi itu 10.000 kali. Kalau di Palestina itu 1000 kali, itu kan bisa. Dalam artian keutamaan pada tempat itu berlipat ganda. Dan pada malam hari itu memang malam yang luar biasa, malam yang memang tidak ada bandingannya dalam setahun. Pada malam itu Allah memberikan keutamaan 83 tahun. Oke, itu yang kata wa ma'adrak Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini poinnya lagi akhirnya. Lalu pertanyaannya adalah secara praktis bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lalu apa syarat-syaratnya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lalu kemudian apa ciri-cirinya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu pertanyaan yang paling umum biasanya ditanyakan tentang Lailatul Qadar. Menurut saya, dan memang ini ada kayak Pak Quraish Shihab juga berbicara tentang ini juga, Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam, keutamaannya itu mungkin tidak akan pernah bisa didapatkan tanpa sebuah persiapan. Jadi orang yang niat saja mendapatkan malam Lailatul Qadar itu belum tentu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena saking luar biasanya ini malam, dan emang membutuhkan sebuah persiapan yang luar biasa. Kita ibaratkan seperti haji atau umroh lah gitu. Haji dan umroh itu kan Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak ada gantinya selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Mabrur di sini bagaimana sih gitu? Mabrur di sini adalah kan nggak mungkin ketika orang pergi haji lalu orang yang pergi haji itu otomatis masuk surga. Nggak mungkin orang yang pergi haji otomatis masuk surga, nggak bisa. Perlu apa? Perlu amal, perlu mudawamah, perlu istiqomah dalam apa? Dalam diri, dalam keseharian, dalam muamalah dan sebagainya. Gitu kan. Nah, haji yang mabrur atau umroh yang mabrurah itu salah satu tandanya adalah perubahan sikap seseorang dari yang kurang baik menjadi lebih baik pun di malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan lebih baik, sikapnya lebih baik, kesehariannya lebih baik, kesehariannya lebih mempunyai nilai, lebih mempunyai karya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia sudah berpikir secara sosial, mungkin seperti itu. Makanya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar nggak mungkin bisa dipersiapkan dalam 1 hari. Wah, banyak maksiat pada tahun ini. Nggak apa-apa deh maksiat, yang penting nanti saya kejar malam Lailatul Qadar. Nggak mungkin. Karena memang malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang ketika orang mendapatkannya maka dia lebih baik secara spiritual, lebih baik secara kehidupan, dan itu harus dipersiapkan. Tidak bisa diniatkan dalam 1 malam, tidak bisa disiapkan dalam hanya niat saja nggak bisa, tapi benar-benar persiapan batin, persiapan rohani untuk bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Tapi memang ada sebuah keutamaan yang ada di sana. Tapi apakah memang nggak bisa manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun persiapan cuma semalam? Bisa saja, tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun kita coba kita pikirkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik 83 tahun itu gitu. Ketika memang kita tidak mempersiapkan apapun di hadapan Allah, malu sekali gitu. Kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar tapi kita tidak mempersiapkan apapun. Makanya persiapannya
bukan hanya diniatkan pada awal bulan Ramadan, apalagi diniatkan pada malam-malam 10 terakhir, tapi diniatkan dari tahun-tahun sebelumnya bahwa mudah-mudahan Ramadan kita dipertemukan lagi, lalu akhirnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, itu akhirnya yang bisa yang bisa dilihat dari Lailatul Qadar. Selanjutnya, ketika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dijelaskan di dalam ayat yang terakhir itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan mendapatkan salam. Ada banyak ulama yang berbeda pendapat, yang menafsirkannya banyak. Pada malam hari itu malaikat turun. Betul, malaikat turun. Karena saking luar biasanya malaikat turun. Dan lagi turun itu ar-ruh juga turun. Ruh itu diartikan yang pertama malaikat Jibril. Ada yang mengartikan dia bukan malaikat Jibril, tapi ada yang mengatakan dia makhluk Allah yang lain yang bukan malaikat Jibril. Tapi dalam arti pada malam hari itu ar-ruh turun. Oke lah, kita katakan itu Jibril, karena pendapat mayoritas dikatakan itu Jibril. Malaikat itu turun ke muka bumi lalu memberikan salam kepada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada sebuah kisah bahwa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ceritanya dia itu cirinya adalah mendapatkan tangan gaib gitu. Jadi tiba-tiba ada tangan gaib lalu menyalami dia bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ada yang seperti itu gitu. Walaupun wallahu a'lam, saya juga tidak pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau keder ya. Gitu. Ada yang selanjutnya adalah, tapi yang paling bisa kita bisa kita artikan bahwa salam di sini artinya kedamaian. Dalam artian orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan ketenangan pada malam itu sampai waktu fajar. Bahkan al-fajr di sini diartikan bukan hanya waktu fajar secara waktu saja, tidak, dari malam sampai fajar, enggak. Tapi al-fajr itu adalah kehidupan setelah kematian kita. Karena kehidupan kita setelah kematian itu juga dikatakan al-fajr. Al-fajr gitu. Jadi dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kedamaian dari ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Lailatul Qadar gitu. Makanya proses untuk mendapatkan itu kan luar biasa. Gitu. Makanya persiapan batin, mempersiapkan jiwa itu benar-benar gitu. Tidak bisa kita sembarangan dan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, salam di sini itu artinya adalah kedamaian. Orang yang mendapatkan kedamaian, ketenangan, hatinya itu cenderung kehidupan akan lebih baik. Dan orang yang mendapatkan kedamaian di hatinya, dia cenderung mendamaikan orang lain. Makanya kalau seandainya ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tapi masih sering memfitnah, masih sering menyebarkan berita hoax. Apa hoax sih? Hoax gitu. Apalah, saya nggak ngerti itu. Menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, menyebarkan provokasi, menyebarkan sebuah hal-hal yang tidak baik bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi teman-teman sekantornya. Itu adalah orang-orang yang pasti dapat dipastikan itu tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Karena orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan ketenangan hati, karena hati ini pusat segala hal gitu. Karena ketika hatinya baik, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada apapun, dia akan lebih tenang, lebih damai, lebih sejahtera, lebih tentram. Nah, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu, dia akan mendamaikan, dia akan mencerahkan, dia akan menjadi menjadi penuntun buat sahabatnya, buat masyarakatnya, buat orang-orang sekelilingnya. Nah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya diartikan sebagai sebuah malam di mana ada pahala berlipat-lipat, lalu kita kejar pahala. Yang kita kejar pahala sama berarti kita kayak berdagang sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahwa ketika kita beribadah, maka oke, gue beribadah, tapi
kasih pahala kan gitu. Jadi seakan-akan ingin berdagang pada Allah Subhanahu. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya tekankan sekali. Ya, misalnya kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhonya dulu baru surga. Surga belakangan. Yang pertama itu ridhonya. Maka yang kita cari dalam semua ibadah kita itu ridhonya Allah. Karena amal perbuatan kita saja itu mungkin tidak bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali ridhonya. Maka lagi-lagi kita tekankan ridho Allah Subhanahu wa taala itu penting. Makanya dalam mencari Lailatul Qadar lebih baiknya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pahalanya tidak, tapi mengharapkan kebaikan yang ada di sana, tambahan kebaikan yang ada di sana untuk lebih menenteramkan hati kita, menenteramkan jiwa kita sampai kita benar-benar bisa beribadah kepada Allah. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan ganjarannya yang baik. Kan Rasul pernah mengatakan bahwa orang yang berjalan yang memang baik ya ujungnya akan ke surga gitu Allah kasih. Orang yang tidak baik ya ujungnya ke neraka gitu. Tapi bukan surga dan nerakanya yang kita takutin atau kita kejar, tidak. Tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin Allah tidak akan pernah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Orang-orang yang memang diberikan yang sudah berusaha keras untuk bisa beribadah, melakukan kebaikan, Allah tempatkan di surga. Sudah cukup itu bagi kita. Oke. Jadi itulah makna dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri menurut kaum sufi itu bukan hanya terbatas oleh waktu, tidak. Karena waktu menurut kaum sufi itu bukan hanya waktu 24 jam, ada hari dan lain, tidak. Tapi waktu itu adalah sebuah hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Makomnya seorang hamba itu namanya waktu gitu. Makanya para sufi itu mengartikan Lailatul Qadar adalah malam-malam kemuliaan, yang mana setiap malam adalah malam-malam kemuliaan yang Allah turunkan. Makanya kaum sufi ibadahnya dan lain sebagainya bukan mengharapkan sebuah tambahan kebaikan, itu enggak. Karena ketika kita beribadah mengharapkan tambahan kebaikan, itu sama saja sebenarnya kita beribadah tidak ikhlas juga menurut para sufi. Karena para sufi itu beribadah bukan semata-mata karena pahala, bukan semata-mata karena ridho bahkan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana membayangkannya kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa mempersiapkan diri kita ke depannya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Saya bukan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, saya cuma tahu teorinya aja gitu. Tapi memang ya mudah-mudahan kita sama-sama lah lebih baik ke depannya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Minimal udah ada teorinya, nanti tinggal dipraktekinnya aja. Itu dulu mungkin ya sebagai awal pembuka. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan di pertanyaan. Ustaz, berarti kalau Lailatul Qadar itu emang mayoritas ulama itu umum di 10 hari terakhir ya? Karena hadis sahihnya begitu. Di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Itu memang hadis sahihnya begitu gitu, yang meriwayatkan itu. Makanya kenapa kita mengejar Lailatul Qadar biasanya di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Tapi memang logika saja gitu kita bahwa bahwa ini bukan logika aja ya, tapi memang kita juga harus memahami gitu bahwa menjemput Lailatul Qadar bukan hanya mempersiapkan pada malam-malam ganjil aja, enggak. Karena nggak ada yang tahu sebenarnya, itu kan cuma penafsiran saja. Nabi mengungkapkan seperti itu, lalu ulama menafsirkan. Bahkan Imam Al-Ghazali misalkan, Imam Al-Ghazali itu dia punya sebuah hitung-hitungan kapan Lailatul Qadar itu jatuh pada satu bulan itu gitu. Ketika dia misalkan kita besok kemarin hari apa sih? Sabtu ya? Sabtu. Kalau Sabtu menurut Imam Al-Ghazali Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 23. Gitu. Sabtu pada tanggal 23. Maka siap-siap tanggal 23 kita sisihkan uang 500.000 rupiah, lalu kita sedekah banyak-banyak gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu pahalanya ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin pada malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 23 besok gitu. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu gitu. Kita tambah bacaan Qur'annya, tambah sholatnya dari 8 rakaat jadi 23 rakaat gitu kan.
atau yang lainnya begitu. Karena memang para ulama seperti itu gitu. Ada yang lain, Imam Asy-Syadzili misalnya. Pada hari apa Imam Asy-Syadzili? Kalau hari Sabtu itu berarti tanggal 27 misalnya, tanggal apa begitu. Tapi memang semuanya punya hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungan tersebut ada ijtihad para ulama, karena proses Lailatul Qadar itu kan proses pribadi, pengalaman pribadi gitu. Dan itu diungkapkannya lewat tulisan dan lain sebagainya gitu. Dan itu berbeda-beda akhirnya oleh para ulama, begini ada yang begini. Intinya adalah para ulama seperti itu untuk fadhail amal, bahwa kita ini supaya umat ini ayo beribadah lah, dikasih motivasi, ini tanggal segini nih Lailatul Qadar, kejar gitu. Kalau nggak digituin soalnya nggak bakal banyak ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang yang memang benar-benar memahami bahwa menjemput Lailatul Qadar atau menjemput kebaikan ya harus dipersiapkan dari awal, harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu, untuk benar-benar menjemput kebaikan. Gitu. Agak sedikit menyimpang dikit lah. Ya. Kan kalau di kita budaya nuzul Quran ya, terus Ya. ada di beberapa masjid atau musola itu menerapkan, saya nggak tahu dalilnya, mungkin Ustaz bisa jelasin. Setelah malam 17 itu witirnya ada kunut. Oh iya. Saya pun belum menemukan hadisnya itu. Oke. Bantu jelaskan. Oke. Iya. Jadi malam nuzul Quran. Kenapa ada peringatan malam nuzul Quran? Nuzul Quran itu malamnya memang kalau dari Nabi Muhammad SAW tidak ada dalilnya. Ya memang tidak ada dalilnya. Karena itu adalah sebuah malam yang tidak pernah Rasulullah SAW lalu merayakannya gitu tidak. Tapi bayangkan pada malam hari itu malam yang para malaikat turun semuanya. Itu malaikat lagi ngapain sebenarnya? Kalau bisa seperti itu gitu. Itu bahasanya lagi merayakan sebuah kemegahan malam itu sebenarnya. Kalau diambil dari situ gitu. Tapi memang kadang-kadang kita para ulama ada yang melihat secara zahir teksnya saja, tapi tidak melihat ke hal-hal yang lainnya. Oke. Melihat malam nuzulul Quran. Ada dua hukum di sana yang harus difahami. Bukan hanya hukum nuzulul Qurannya, tidak. Karena malam nuzulul Qurannya nggak pernah ada hadisnya memang. Tapi di sana ada hukum namanya hukum muamalah. Maka babnya jangan pakai bab bab yang itu, tapi babul muamalah. Apa? Ulama mengatakan al aslu fil muamalah al ibahah ila madalal ala tahrimi. Yang namanya muamalah itu semuanya boleh saja dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan malam nuzul tidak ada yang mengharamkannya. Di sana kita bermuamalah, bersilaturahmi. Kita mengerjakan kebaikan. Apa yang salah dari muamalah tersebut? Tidak ada yang menyimpang dari muamalah tersebut. Maka seharusnya hukumnya bukan hukum hadisnya ada atau enggak, tapi hukum muamalahnya. Itu yang pertama. Hukum yang keduanya adalah hukum ibadahnya di sana. Apa yang dilakukan ketika di dalam malam nuzulul Quran atau peringatan nuzulul Quran, benar-benar memberikan motivasi kepada umat tentang bagaimana Al-Quran, memberikan sebuah pencerahan tuh bagaimana bagaimana itu Al-Quran diturunkan. Dan kita membaca Al-Quran dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil pengharaman zikir atau ada sebuah dalil yang emang melarang kita atau tidak memperbolehkan kita untuk berkumpul gitu. Akhirnya yang dipakai dua hukum itu gitu. Muamalahnya baik, ternyata tidak ada yang menyimpang sama sekali. Ubudiyahnya juga tidak ada yang menyimpang sama sekali. Akhirnya apa yang salah dari dalam nuzul Quran? Pun begitu dari malam-malam yang lainnya, malam Isra dan Mi'raj. Apa yang itu? Bahkan para ulama, kayak misalnya para ulama besar dunia, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki misalkan mempunyai kitab khusus tentang itu. Ulama-ulama Azhar mempunyai kitab khusus yang membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, keutamaan malam Isra Mi'raj, keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu mayoritas ulama, mayoritas loh ya. Ini bukan ulama-ulama yang minoritas, tidak. Ini mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu akhirnya memperbolehkan, bahkan menganjurkan kita untuk memperingati malam-malam seperti itu. Yang kedua, tentang kunut di bulan Ramadan. Itu ada dalil di Imam Syafi'i.
Kenapa kita Imam Syafi'i itu melakukan itu pada malam pada malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam pertengahan di bulan Ramadan. Ketika Imam Syafi'i melakukan itu, sama halnya seperti Imam Syafi'i melakukan qunut subuh, dibantah oleh para ulama. Qunut subuh itu dalilnya dhaif. Padahal yang berijtihad itu adalah Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i itu mendapat gelar kalau para dari kalangan ulama mujtahid mutlak. Gitu, seorang mujtahid yang memang mampu memberikan sebuah fatwa sebuah pemahaman madhab dan mampu memberikan madhabnya sendiri gitu. Apa kita dibandingkan para ulama gitu? Dalam artian walaupun memang di sana ada hal-hal yang tidak didasari, dilandasi oleh dalil-dalil dari Rasulullah SAW, tapi kita mempunyai mashadirus syariah yang bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ada ijma' sahabah di sana. Bagaimana bisa kita memahami As-Sunnah, tapi memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi tanpa masuk ke pintu namanya pintu ulama? Pintu gerbangnya adalah ulama, memahaminya begitu. Karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah saja itu memerlukan 12 alat khusus. Harus memahami nahwu, harus memahami shorof, harus memahami ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu nuzul, asbabun nuzul, ilmu asbabul wurud, ilmu tafsirnya. Tafsir itu dibagi lagi. Ada ilmu usul fikihnya, ada ilmu maqasidus syariah. Bagaimana bisa kita lalu mengatakan bahwa tidak ada dalilnya, lalu akhirnya kita meninggalkan perkara-perkara seperti itu. Nah sekarang memang ini menurut saya ini silahkan dikaji lagi, dibuka lagi, dielaborasi lagi, banyak pemahaman ulama tentang ini begitu. Tinggal akhirnya nanti kita mencari posisi yang mana yang memang lebih elegan dan lebih baik itu gitu. Nah akhirnya kenapa kita melakukan qunut? Karena itu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Juga di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i juga menganjurkan untuk itu. Akhirnya karena kita bermadzhab Syafi'i, kita melakukan itu. Seperti yang kemarin dibahas sama Mas Nora mungkin ya. Kenapa kita bermadzhab gitu? Karena posisi madzhab itu penting. Ketika kita bermadzhab, kita mau meruntuhkan bangunan peradaban Islam yang begitu megah keilmuannya gitu. Ini Imam Syafi'i udah berijtihad banyak, para ulama Imam Nawawi, Imam Ghazali semua udah berijtihad gitu. Kita nggak mau ngambil, kita tinggal ngelompat lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, bagaimana bisa? Padahal ada bangunan peradaban yang megah yang kita lompati begitu saja, yang kita nggak tahu apa-apa, kita mau melompat Al-Quran dan Sunnah. Padahal memahami Al-Quran dan Sunnah kita pun nggak paham karena kita nggak punya ilmunya. Itu jawaban dari saya mungkin ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada kisah ulama yang pernah menerima Lailatul Qadar? Ada. Imam Asy-Syadzili. Imam Asy-Syadzili itu pernah menerima. Bahkan Imam Asy-Syadzili dikisahkan beliau tidak pernah selama beliau mukallaf itu pada usia-usia yang dia sudah baligh ya. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama besar dari Maghrib yang makamnya sekarang di Mesir, dan dia sebuah pendiri thariqah Siddiqiyah Syadziliyah. Selama beliau mukallaf sampai beliau meninggal tidak pernah tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Itu bagaimana saya nggak tahu deh kisahnya gitu. Karena memang dari bagaimana karena itu bagaimana kondisinya begitu. Tapi memang itu kisahnya. Setiap itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, entah bagaimana ketenangan batin yang didapatkan, saya juga nggak tahu begitu. Tapi memang banyak sekali para ulama-ulama yang seperti itu. Bahkan ada di Sulawesi juga ada seorang seorang hafizah Quran, seorang perempuan. Dia mendapatkan Lailatul Qadar. Saya pernah namanya itu saya lupa namanya, di Sulawesi Selatan, di Bulukumba tempatnya. Saya lupa namanya siapa gitu. Dan para ulama-ulama itu juga banyak mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali juga mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau misalnya tidak mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana dia bisa melihat, memperhitungkan kapan datangnya Lailatul Qadar? Tapi ulama-ulama yang mendapatkan, saya yakin adalah ulama-ulama yang santun, ulama-ulama yang ulama-ulama yang memberikan kedamaian kepada umat. Itu pasti seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan. Pasti seperti itu, insyaallah. Pertanyaan lain?
Cukup ya? Iya. Tutup dengan Oke, iya. Semoga kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kesempatan buat bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan baik dan pada dan apapun yang saya sampaikan ini itu tidak lalu harus ditelan mentah-mentah, tidak, tapi harus dikaji lagi. Karena bagaimanapun orang yang terbaik itu adalah orang yang tidak stuck pada satu kesimpulan, tidak, dia harus dicari lagi, pencarian pengembaraan intelektual dia terhadap sebuah hal gitu, sampai dia menemukan sebuah kedamaian sendiri dalam pendapat-pendapat dan lain sebagainya, dengan seperti itu gitu. Dan orang yang terbaik adalah orang yang terus belajar, insyaallah. Terima kasih banyak atas semuanya. Kalau misalnya memang tidak ada kesempatan lagi, saya mohon maaf lahir dan batin. Tapi mohon maaf lahir dan batin nggak ada dalil kan, ntar bingung. Mohon maaf lahir dan batin apa yang terlontar, terlintas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Intinya itu aja deh, manfaat aja. Pokoknya walaupun sedikit, insya Allah manfaat. Kita akhiri dengan baca Al-Fatihah untuk